Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Joni Saputra, nomor induk mahasiswa 0483888253, jurusan Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan proses beracara di pengadilan perdata, yang mana ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh tutor Universitas Terbuka. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Andi selaku penggugat melawan Bapak Budi selaku tergugat dalam perkara wan prestasi jual beli tanah yang dilakukan oleh Bapak Budi selaku tergugat. Baik, kita langsung saja ke dalam praktek beracara. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Namun perkenankan saya selaku kuasa hukum penggugat menjelaskan bagaimana fakta kasus yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dalam perkara wan prestasi ini. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah 1 miliar rupiah. Kemudian pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka akan disetorkan oleh tergugat sebesar 300 juta rupiah dan akan dilunasi 3 bulan berikutnya paling lama. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi selaku tergugat. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, tetapi tidak diindahkan. Tergugat beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Dalam hal ini tanah tidak bisa dijual dikarenakan dalam status jual beli antara penggugat dengan tergugat, dan juga mengalami kerugian dikarenakan harga tanah selalu naik, sehingga bisa jadi harga tanah semula 1 miliar bisa menjadi lebih daripada harga 1 miliar tersebut. Baik Bapak Hakim, selanjutnya perkenankan saya selaku kuasa hukum bertanya kepada saudara tergugat perihal kasus wan prestasi ini. Baik, saudara tergugat. Apa benar saudara tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan saudara penggugat pada tanggal 15 Januari 2023, perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor? Oke, betul ya. Terus harga tanah yang disepakati waktu itu berapa? 1 miliar. Oke. Terus metode pembayarannya bagaimana? Di dalam perjanjian? Ya, tahap pertama 300 juta. Terus 3 bulan berikutnya nanti dilunasi sebesar 300 juta. Benar seperti itu? Oke. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat melihat, membaca,
dan memahami isi dari surat perjanjian tersebut yang sudah tanda tangani dengan penggugat? Ada. Terus di dalam perjanjian tersebut, apakah dijelaskan bahwasanya tergugat akan melunasi sisa pembayaran selama 3 bulan? Batasnya, batas waktunya. Ya. Tetapi kenapa saudara tergugat tidak melunasinya selama 3 bulan tersebut? Oh, berarti karena dana belum keluar atau mungkin belum cair dari bank, begitu ya? Belum dapat pinjaman dari bank. Apakah itu tertulis di dalam surat perjanjian? Ya, maksudnya begini. Apakah di dalam perjanjian dijelaskan bahwasanya tergugat akan membayar kalau atau jika mendapat pinjaman dari bank? Tidak. Oke. Baik, berikutnya. Saudara tergugat, apakah benar saudara penggugat pernah mengirimkan somasi kepada saudara tergugat perihal penyelesaian permasalahan terkait pembayaran sisa uang pelunasan jual beli tanah ini? Ada. Berapa kali? 1. Saudara tergugat, saudara telah disumpah berdasarkan keyakinan dan agama saudara. Jadi mohon jelaskan keterangan itu dengan sebenar-benarnya, karena ini adalah pengadilan. Mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya. Sekarang saya tanya kembali, apakah benar penggugat pernah mengirimkan somasi kepada tergugat perihal menyelesaikan permasalahan terkait pembayaran sisa jual beli tanah? Ada. Berapa kali? 2 kali. Baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari duplik saudara juga menjelaskan demikian, serta bukti-bukti yang telah dikedepankan oleh klien kami, bahwasanya bukti surat somasi masih ada sama kami dan saudara tanda terima berikut dengan fotonya. Jadi tidak benar ya bahwasanya klien kami itu mengirimkan somasi itu cuma sekali, tapi 2 kali. Oke. Terima kasih. Sekian yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya izinkan kami selaku tim kuasa hukum membacakan kesimpulan dari penggugat Bapak Andi. Perkara nomor 06 strip PDT titik G strip 2023 strip PN titik CBN antara Bapak Andi selaku penggugat melawan Bapak Budi selaku tergugat. Satu, tergugat tidak melunasi pembayaran jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Tergugat hanya membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah pada tahap pertama dan melunasi sisanya pada tahap kedua sebesar 700 juta rupiah
dari kesepakatan jual beli tanah sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, tergugat tidak ada itikat baik menyelesaikan permasalahan sekalipun penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 kali. Ketiga, tanah yang menjadi objek sengketa tidak bisa diperjualbelikan lagi kepada pihak lain sehingga penggugat mengalami kerugian. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Bapak Majelis Hakim, memutuskan sebagai berikut. Primer, menerima gugatan penggugat terhadap penggugat. Menerima gugatan penggugat terhadap tergugat perihal tuntutan ganti kerugian terhadap jual beli tanah. Kedua, memerintahkan tergugat membayar sisa uang pelunasan dari jual beli tanah sebesar 700 juta rupiah. Ketiga, memerintahkan tergugat untuk mengganti kerugian yang diterima penggugat akibat perbuatan tergugat atau prestasi sebagaimana alasan di atas. Keempat, memerintahkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Kami kuasa hukum penggugat Joni Saputra SH MH, Rahmat Hidayat SH MH. Terima kasih Bapak Majelis Hakim yang mulia. Demikian. Baik, itulah tugas praktek beracara di Pengadilan Perdata sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh tutor praktek beracara di Pengadilan Perdata. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaksempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.